Bagaimanakah cara menentukan posisi calon legislatif yang berhak lolos dan duduk di kursi DPR, baik DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, pada pemilu tahun 2024? Apa sebabnya ada calon legislatif dengan perolehan suara yang besar, tetapi tidak lolos dan sebaliknya ada calon legislatif dengan perolehan suara lebih kecil di partai lain bisa lolos? Simak penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berikut ini, tentang tata cara pembagian kursi legislatif yang lolos dalam pemilihan umum legislatif. Pada pasal 415 ayat 2, disebutkan, dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan, suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 ayat 1, dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Selanjutnya di ayat 3, berbunyi, dalam hal penghitungan perolehan kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, suara sah setiap partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi baik DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten, menggunakan cara pembagian kursi yang sama, yaitu menjumlahkan keseluruhan perolehan suara calon legislatif dalam satu partai, kemudian dibagi dengan angka ganjil. Selanjutnya, untuk menentukan calon legislatif yang lolos, ditentukan oleh angka tertinggi dari pembagian tersebut. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dengan simulasi berikut. Ini adalah data perolehan suara calon legislatif dari Dapil salah satu kabupaten, sebut saja namanya Kabupaten Angkasa Pura, pada Dapil 1, dengan jumlah pengguna hak suara sebesar 30.000. Dan dapil ini memperoleh jatah 10 kursi calon legislatif atau anggota DPRD Kabupaten Angkasa Pura. Nah, saya di sini menggunakan 10 partai. Ini hanya sebagai contoh, jadi saya tidak menggunakan lebih banyak karena kalau saya menggunakan banyak maka tampilannya akan menjadi kecil. Jadi yang pertama, partai pertama dengan calon legislatifnya adalah Umar, Sujani, Wati. Umar memperoleh suara sebanyak 120, Sujani 241, dan Wati 95. Sehingga total keseluruhan perolehan partai yang pertama ini yaitu sebanyak 456. Kemudian yang kedua, partai berikutnya, calon legislatifnya adalah Wibowo, Sandiaga, Indri, dan Aisyah. Wibowo memperoleh suara 1.100, Sandiaga 950, dan Indri 1.255, Aisyah 200, sehingga total perolehan suara partai ini yaitu sebanyak 3.505. Kemudian partai ketiga dengan calon legislatifnya sebanyak 6 orang, total perolehan suaranya yaitu sebanyak 7.994. Kemudian partai selanjutnya yaitu Partai Golkar dengan total perolehan suara sebanyak 3.807. Partai seterusnya adalah Partai Nasdem dengan total perolehan 1.203. Kemudian selanjutnya partai nomor 6 yaitu PKS dengan jumlah legislatif sebanyak 3 calon dan total perolehan suara 1.440. Partai selanjutnya dengan perolehan suara partai sebanyak 2.175. Selanjutnya dengan perolehan partai sebanyak 5.209. Kemudian partai yang ke-9 dengan perolehan partai 1.235. Dan yang terakhir dengan jumlah perolehan suara sebanyak 2.976, yaitu totalnya 30.000. Lalu bagaimana cara menentukan pembagian kursi atau siapa-siapakah yang memperoleh kursi di DPR dari keseluruhan calon legislatif ini? Nah, jadi sesuai dengan rumus yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, untuk menentukan siapakah yang berhak untuk memperoleh kursi, maka ini ditentukan dari jumlah kumulatif perolehan suara partai dibagi dengan bilangan ganjil. Jadi kita langsung praktekkan. Di kolom pertama ini kita akan bagi dengan angka ganjil yang pertama yaitu 1. Di kolom kedua kita akan bagi dengan angka ganjil kedua yaitu angka 3. Kemudian angka 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi di sini N dibagi 1. Kemudian di sini N dibagi 3. Dan di sini N dibagi 5. Dan di sini N dibagi 7. Nah, jadi di kolom pertama semua perolehan partai ini dibagi 1. Sama dengan ini dibagi 1. Ini juga, jadi semua perolehan suara dibagi 1.
Nah, setelah itu di kolom kedua, semua perolehan suara partai ini dibagi 3. Jadi ini sama dengan perolehan partai dibagi 3. Jadi semua dibagi 3. Kemudian di sebelahnya, semua perolehan partai dibagi 5. Kemudian selanjutnya, keseluruhan perolehan partai dibagi 7. Nah, kemudian dari keseluruhan angka-angka ini, kita mencari angka yang paling tinggi untuk menentukan siapakah calon legislatif pertama yang akan lolos. Nah, di sini angka tertinggi adalah 7.994. Jadi ini kita lingkari, yaitu di Partai PDI Perjuangan. Lalu siapakah yang berhak di antara seluruh calon legislatif dari Partai PDI Perjuangan? Kita mencari angka yang tertinggi dari sekian calon ini. Angka yang tertinggi ada pada Mega. Jadi Mega dengan perolehan suara 1.700. Nah, jadi Mega adalah calon legislatif pertama yang lolos sebagai anggota DPRD di Kabupaten Angkasa Pura di Dapil 1. Kemudian angka tertinggi yang kedua selanjutnya setelah 7.994 ada angka 5.209 sini, yaitu di Partai Demokrat. Lalu kemudian kita mencari di antara Partai Demokrat siapakah perolehan suara tertinggi, yaitu ada pada Susilo. Jadi Susilo lolos sebagai anggota DPRD di Kabupaten Angkasa Pura yang kedua. Nah, setelah 5.209, angka tertinggi selanjutnya ada angka 3.800, yaitu di Partai Golkar. Dan yang berhak untuk memperoleh kursi itu yaitu atau dengan suara perolehan 1.700. Selanjutnya setelah 3.807 ada angka 3.500. Ini 3.500 di Partai Gerindra. Dan di Partai Gerindra suara tertinggi ada pada Indri, yaitu dengan suara 1.255. Nah, setelah 3.500 kemudian ada angka 2.900. Ini 2.976 di Partai P3 atas nama Siti. Ini. Jadi sekarang sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita masih akan mencari 5 lagi. Setelah 2.976, angka tertinggi selanjutnya yaitu 2.665. Ini ya, 2.665 pada Partai PDI Perjuangan. Nah, jadi di sini kita mencari angka yang tertinggi kedua di Partai Perjuangan setelah Mega, yaitu ada Petrus dengan jumlah perolehan 1.600. Nah, setelah 2.665, kemudian kita cari angka tertinggi selanjutnya. Ada 2.175 di Partai PAN. Dan yang berhak untuk lolos yaitu Rais dengan nilai 875. Nah, selanjutnya setelah 2.175 ada angka 1.700. Ini 1.736 di Partai Demokrat. Dan yang berhak untuk itu adalah nomor urut 2 di Partai Demokrat, itu Samuel. Sekarang berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya setelah 1.700, kemudian ada angka 1.500. Ini ya di Partai PDI Perjuangan. 1.500. Jadi di Partai PDI Perjuangan setelah Mega, Petrus, kemudian nomor urut yang ketiga yaitu Risita dengan perolehan angka 1.400. Nah, selanjutnya kita akan masih mencari satu lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Angka terbesar selanjutnya setelah 1.599 adalah 1.440 pada Partai PKS. Dan yang berhak untuk itu adalah suara tertinggi di PKS, yaitu atas nama Bahar. Sekarang kita sudah memperoleh 10 calon legislatif berdasarkan angka tertinggi dari pembagian angka ganjil dari total perolehan suara partai. Perhatikan di sini, ada calon legislatif dari Partai Gerindra atas nama Wibowo dengan perolehan suara sebanyak 1.100 suara, tapi tidak lolos. Sebaliknya, ada caleg atas nama Bahar dari Partai PKS dengan perolehan suara 725,
yang berhasil lolos. Hal ini dimungkinkan karena Bahar memperoleh keuntungan dari akumulasi perolehan suara partai yang lebih besar dari perolehan suara Wibowo.